Bonsai, tahu nggak sih? Pernah ya kita baru duduk, alat USG-nya baru nempel langsung ditanya, "Dok, jenis kelamin bayi saya apa?" Nah, coba di video ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang jauh lebih asyik dan menarik dan tentunya penting daripada sekedar jenis kelamin. Simak videonya, tapi jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan tanda lonceng sehingga Bonsai bisa menyaksikan edisi-edisi berikutnya. Bonsai, tahu nggak? Manfaat USG itu sebenarnya banyak banget. Kalau di trimester 1, kita bisa menilai apakah hamilnya ini di dalam rahim ataupun di luar rahim. Kita bisa menilai juga usia kehamilan berdasarkan Krohn-Ramling atau CRL. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui juga kapan taksiran persalinan yang paling precise dan teliti. Kemudian, kita juga bisa menentukan apakah Bonsai bakal punya satu debay atau debaynya kembar. Nah, itu peran-peran di trimester 1. Nah, pada trimester kedua, lebih penting lagi, kita juga bisa menilai dari kelengkapan organ debaynya. Bagaimana struktur otaknya, jantungnya gimana, apakah terdiri dari 4 ruang, apakah sekat-sekatnya terbentuk baik, adakah kebocoran di situ. Kemudian kita juga menilai dari saluran pencernaannya, kemudian saluran kemihnya, bagaimana ginjal dan hatinya, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita juga menilai dari implantasi atau tempat plasenta menempel. Di dinding rahim, dia bisa menempel di bagian atas korpus anterior, di fundus bagian depan, atau korpus posterior di bawah, atau yang paling kita takuti yaitu plasenta previa. Plasentanya nempelnya nutupin jalan lahir, sehingga Bonsai jadi nggak bisa lahiran normal. Kemudian, yang selanjutnya kita juga bisa menilai dari cairan ketuban. Apakah cairan ketuban ini cukup, kurang, ataupun berlebih, dan apakah dia jernih ataupun dia udah mulai kesuraman. Nah, jenis kelamin memang bisa dinilai dari USG. Dari 11 minggu, kita kadang-kadang sudah bisa melihat dan menilai jika alatnya memungkinkan. Tapi rata-rata, dokter baru menyimpulkan jenis kelamin kurang lebih di usia 16-20 minggu. Nah, jenis kelamin ini, tapi lagi-lagi, bukanlah prioritas. Sebaiknya Bonsai menanyakan dulu yang tadi manfaat USG kita sudah bahas dari sebelum ini, sehingga jenis kelamin tidak lagi menjadi prioritas untuk Bonsai. Nah, penilaian jenis kelamin ini menjadi sangat penting dan prioritas kalau Bonsai dikaruniai kehamilan kembar sekaligus. Jika ada 2 bayi, kita mesti memastikan nih apakah ini kembar siam atau bukan. Sehingga selain bayinya posisinya menempel dan organnya berbagi, maka kemungkinan jenis kelamin juga menjadi penentu. Jika jenis kelaminnya sama, hal ini meningkatkan kecurigaan dari kembar siam atau conjoined twin tadi. Jadi, biasakan menanyakan sesuai dengan prioritas. Jenis kelamin nggak mungkin berubah-ubah. Karena saat sperma dari ayah membuahi sel telur Bonsai, ini sebenarnya sudah terjadi terjemahan genetik, di mana jika sperma X yang membuahi, maka debay perempuan. Tapi kalau sperma Y yang membuahi, maka debay menjadi debay yang laki-laki. Jadi, sebenarnya jenis kelamin sudah ditentukan saat pembuahan terjadi. Nah, tapi memang deteksinya saat kurang lebih antara 11-20 minggu tadi. Jadi, tidak berubah. Kadang-kadang saat penilaian USG berlangsung, nah ada tali pusat yang menghalangi atau posisi si kecil pahanya mengatup atau cairan ketubannya juga sedikit, jadi menyulitkan penilaian dari jenis kelamin tadi. Tapi tidak mungkin berubah. Bonsai sebenarnya memang tidak ada parameter yang menandakan Bonsai hamil debay laki ataupun debay perempuan yang dinilai hanya dari luar aja. Dari pemeriksaan USG baru kita bisa menilai nih, kalau si debaynya ada skrotum dan penis artinya laki-laki. Kalau debay dikaruniai labia mayora berarti debay perempuan. Seperti itu. Jadi, mari kita tidak menghubung-hubungkan bentuk perut, denyut jantung, ataupun gerakan janin dengan jenis kelamin. Usahakan untuk menilai dari parameter objektif. Kesimpulannya, mau dikaruniai debay yang laki ataupun debay yang perempuan,
Yuk kita terima dengan rasa syukur dan semoga Debay menjadi Debay yang sehat dan berkualitas.